Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung akan menyampaikan beberapa hal terkait penangkapan dan eksekusi buronan tindak pidana korupsi atas nama Andi Winarto. Bahwa perkara atas nama Andi Winarto ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit di Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2016 dan 2017. Kerugian negara dalam perkara ini sebesar 549.832.594 rupiah. Secara kronologis, perkara ini awalnya ditangani oleh Mabes Polri, kemudian dilakukan pra penuntutan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan dilakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bandung. Jaksa yang menangani atau jaksa penuntut umum yang melakukan persidangan terdiri dari jaksa pada Jampitsus, kemudian jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Terakhir terhadap perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 2020 melalui putusan nomor 139 Pitsus 2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa terdakwa Andi Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan. Kemudian menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembebanan uang pengganti sebesar 548.259.509 rupiah. Dan apabila dalam waktu 1 bulan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa belum membayar, maka akan disita harta bendanya untuk kemudian dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Dan apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun. Ini putusan Mahkamah Agung. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung selaku eksekutor melakukan eksekusi, yaitu dengan cara pertama dengan secara memanggil sebanyak 3 kali, tapi tidak ada iktikat baik dari terpidana. Selanjutnya, karena tidak ada iktikat baik, bahkan dari tim intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bandung bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi juga mengecek ke tempat lokasi alamat-alamat yang ada di berkas sesuai yang diservisi oleh terpidana, tapi terpidana tidak ditemukan. Maka Kejaksaan Negeri Kota Bandung kemudian mengeluarkan daftar pencarian orang dan meminta bantuan kepada Adiaksa Monitoring Center atau AMC Kejaksaan Agung untuk melacak dan menangkap terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari, karena di Bali
terpidana Deliu Villa Ayana, Jalan Pura Batu, Mejan, Jalan Padang Linjong, Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya, tim AMC menyampaikan kepada jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, kemudian berkoordinasi dengan Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemarin mendengar informasi adanya bahwa terpidana telah ditangkap AMC. Selanjutnya tim yang dipimpin oleh Asintel menjemput ke Bali. Kemarin berangkat jam 15.30 melalui Citylink. Kemudian serah terima dengan AMC di Kejaksaan Tinggi Bali dan langsung dibawa pulang melalui Jakarta. Pesawat jam 20.55 dan mendarat di Bandara Suta kurang lebih pukul 10.30 WIB. Selanjutnya terpidana dibawa ke Bandung. Sampai Bandung kurang lebih pukul 2.15 karena waktunya sudah malam sehingga kita belum langsung bisa melakukan eksekusi langsung karena kantor di lapasnya juga kita perlu koordinasi dan lain sebagainya, dan ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi. Perlu saya sampaikan juga bahwa tim eksekutor atau jaksa yang ada di Kota Bandung juga telah melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang antara lain melakukan perampasan beberapa harta yang dimiliki oleh terpidana. Ini antara lain misalnya ada sebidang tanah seluas 7.000 meter di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pemegang atas nama Andi Winarto. Ada juga sebidang tanah dan bangunan terletak di wilayah Kares, Kelurahan Samuja, Kecamatan Batu Nunggal. Dan ini banyak sekali, mungkin teman-teman juga nanti kita kasih dalam bentuk daftar aja. Ini ada 21 item. Ini harta benda dari terpidana yang telah dirampas oleh jaksa. Selanjutnya terhadap yang harta benda yang dirampas tersebut akan dilakukan pelelangan. Dilakukan pelelangan yang kemudian hasilnya akan diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti tadi, yang 500 sekian miliar tadi. Nah, apabila masih kurang, maka jaksa tetap melakukan aset tracing. Mungkin masih harta benda yang lain yang belum terdaftar di waktu pemberkasan akan dilakukan terus sampai genap nanti baru membayar uang pengganti sebesar 548 miliar tadi. Jadi secara garis besar itu yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam kesempatan ini setelah acara ini selesai, nanti tim eksekutor langsung akan membawa terpidana ke Lapas Sukamiskin. Cuman memang harus sambil kita melengkapi syarat administrasi, berhubung sekarang era COVID ini, jadi harus dilakukan rapid antigen atau swab. Bahwa sebetulnya kemarin waktu kita bawa dari Bali itu sudah dilakukan rapid antigen, tetapi lapas minta untuk yang paling terkini supaya kita memang sebagai upaya preventif supaya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Saya kira dari saya itu yang saya sampaikan.